Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, dan terakhir yaitu mengambil Fellow of International Society for Quality in Healthcare FISQUA di tahun 2023. Dan Dr. Nasruddin Andi Maparawe sendiri ini saat ini sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UMI dan juga sebagai Ketua BPH di RSIA Rumah Sakit Khadijah 1 Makassar, sebagai Wakil AIPKI Wilayah 6, sebagai Ketua Ikatan Ahli Manajemen Rumah Sakit Indonesia, Ketua Bidang 3 Pendidikan PP KISI, dan sebagai Ketua Akreditasi dan Jaminan Mutu PP AIPKI, dan sebagai Wakil Ketua PB AFSKI. Wah, luar biasa sekali panelis kita pada saat sore hari ini. Dan langsung saya serahkan kepada Dr. Nasruddin. Silakan dokter untuk memberikan sesi tanggapan dari hasil aspirasi teman-teman sejawat yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi, Dr. Kamal. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Kedengaran suara saya, Bu Dr. Julinten? Kedengaran dokter. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati hadir tadi dari KBRI Beijing, dari KKI, ini mohon izin masih hadir, ada dari KDI tadi, ada guru saya Prof. Titi, Prof. Dr. Mahmud dan yang lain. Juga dari Perluni ya, tim Perluni dan teman-teman sekalian. Mohon izin untuk jadi bahan diskusi. Saya ingin sedikit menunjuk pengantar. Boleh saya share screen ya? Boleh dokter, silakan. Ya. Jadi singkat saja. Terima kasih atas kepercayaannya dan saya mohon izinnya ini mendadak disampaikan oleh Ketua AIPKI dan tentu kapasitas saya mewakili Ketua AIPKI, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia. Sebelumnya kami berjumlah 92 FK, kurang lebih 60 adalah FK swasta dan selebihnya adalah FK negeri. Sekarang ini yang terupdate hampir 125 FK, ya. Nah, dan betul di antara itu hampir 60% adalah FK swasta, 40% adalah FK negeri. Saya hanya akan memberikan data terkait 90 FK ya, karena yang ini masih sementara baru pengusulan dan baru di SK FK swastanya. Nah teman-teman sekalian, saya diberikan topik terkait kenapa enggak mau nah terkait bagaimana ada diskusi akbar ya terkait alur program adaptasi dokter warga Indonesia lulusan luar negeri yang difasilitasi oleh Perluni ya. Nah, teman-teman sekalian, tentu dalam kapasitas mewakili Ketua AIPKI dan organisasi AIPKI, saya akan membahas terkait tupoksi atau bidang yang saya diberi amanah sebagai mewakili institusi AIPKI. Saya kembali merujuk pada perkonsil yang tadi dibahas oleh temannya dari Perluni, salinan perkonsil nomor 41 tahun 2016. Saya mem-highlight beberapa hal ya. Yang pertama pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 16. Di sana dengan jelas memang kenapa AIPKI disebut ya. Karena AIPKI adalah institusi yang selanjutnya disingkat AIPKI sebagai lembaga yang dibentuk oleh para dekan Fakultas Kedokteran, berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang disediakan oleh Fakultas Kedokteran. Jadi maksud dari ayat ini sebenarnya adalah ingin mempertegas eksistensi AIPKI yang mewadahi seluruh fakultas kedokteran yang anggotanya disebut juga kadang sebagai forum dekan, yang menjadi pengurus, yang menjadi anggota dari forum itu umumnya adalah dekan. Walaupun ada beberapa pengurus yang diambil dari fakultas sebagai tim dari pengurus pusat. Tapi utama penggerak dari AIPKI ini adalah
forum dekan atau kumpulan dekan dari FK baik negeri maupun swasta. Kemudian pada bab 4 dipertegas lagi. Ada satu ayat pada ayat 3 disebut materi muatan penyesuaian kemampuan terhadap dokter dan dokter gigi warga negara lulusan negeri yang sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di negara asal lulusan yang berbeda dengan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang dirasakan di Indonesia, betul, ditetapkan oleh KKI berdasarkan, ini perannya KATI ya, usulan bersama dari AIPKI, AFDOGI, PB Profesi, MKKI, KDI, Kolegium Cabang Ilmu terkait. Artinya saya memperlihatkan yang kedua, kenapa AIPKI harus ada di situ dan hadir di sini. Ya. Yang ketiga, silakan dicek di bab 8. Evaluasi penyelenggaraan program adaptasi. Pasal 31 disebut lagi. Konsil sebagai tuan rumah bersama AIPKI. Dan yang lain terkait melakukan evaluasi penyelenggaraan program adaptasi secara berkala. Sehingga memang AIPKI tidak bisa dipisahkan dari sistem ini. Dan terakhir, di bab 10, bab peralihan ketentuan kalau tidak salah, pasal 36. Dokter spesialis, dokter gigi spesialis, warga negara lulusan luar negeri dengan kompetensi tertentu, yang kolegium cabang disiplinnya di Indonesia belum terbentuk, harus mengikuti program adaptasi yang ditetapkan KKI berdasarkan lagi. Salah satunya adalah AIPKI. Nah, teman-teman sekalian, paling tidak setelah saya meng-highlight daripada salinan perkonsil ini, betul, terima kasih atas undangannya, dan kemudian bagaimana kami membahas terkait apa yang menjadi isu yang didiskusikan pada hari ini. Terakhir saya meng-highlight ini. Saya kira ini bagus sekali. Mohon izin saya copy tadi ya, saya capture apa yang menjadi temuan dan kajian solusi. Tidak adanya daftar FK universitas yang membuka program adaptasi. Sehingga mempengaruhi kesiapan adaptan setelah lulus placement test untuk memilih FK tujuan adaptasi. Oke, kemudian ya. Yang kedua, adanya FK tujuan adaptasi yang belum memahami atau mendapatkan sosialisasi tentang alur dan proses adaptasi. Dan saya melihat ada kajian solusinya. Saya secara pribadi dan secara organisasi tentunya akan saya diskusikan dengan pihak pengurus pusat, tapi betul apa yang tadi juga disampaikan oleh guru kami Dr. Mahmud yang mewakili ketua, yang hadir sebagai ketua Kolegium Dokter Indonesia, saya kira betul bahwa daftar fakultas kedokteran yang ditunjuk secara resmi oleh AIPKI atau dari pusat untuk kemudian menjadi daftar fakultas kedokteran yang bisa ditempati adaptasi. Bahwa ada kriterianya, akreditasi A dan B itu bisa, maka inilah yang mungkin menurut saya dalam diskusi dan masukan tadi, tentu saya tidak bisa putuskannya di sini, inilah yang akan menjadi kajian yang akan kami sampaikan pada rapat Fordek berikutnya di Asosiasi Isu Pendidikan Kedokteran. Nah, sekedar informasi, nah teman-teman, ini supaya jadi terbuka awasannya, kalau dipersyaratkan akreditasi A dan B, maka silakan kita lihat kalau ini disetujui nanti dan memang ini betul-betul menjadi hal yang baik untuk menjadi solusi, saya kira teman-teman akan sangat terbuka untuk bisa memahami dan menerima ini. Sekali lagi ya, sebelum saya lanjut, semuanya adalah anak bangsa. Dan tentu kita berkewajiban untuk kemudian melakukan fasilitasi dan stimulus untuk ini. Yang kedua, prinsipnya, ini yang prinsip utama ya, dalam jaminan mutu, tentu tidak kita ingin ada dokter KW original, KW1, KW2 di Indonesia ini. Ketika ada dokter yang ingin bertugas di Indonesia, maka apapun prosesnya, maka dia harus menjadi dokter yang original, yang standar, yang kompeten, sesuai dengan standar kita. Jadi saya kira juga mau dipahami teman-teman sekalian, diperlukan ya bahwa kenapa ada adaptasi. Memang begitu perlu, karena kurikulum yang berbeda, pasien yang berbeda, variasi kasus yang berbeda, memang perlu adaptasi. Terus terang kalau kita kaji, dokter Indonesia kalau mau keluar itu lebih berat lagi tuh. Ya. Nah ini yang memang perlu bahwa di setiap negara ada kebijakan. Nah terkait informasi akreditasi rumah sakit, fakultas, ini saya ingin sampaikan tersebaran FK berdasarkan provinsi. Karena betul tadi disampaikan teman-temannya tadi, saya lupa namanya, bahwa sangat baik jika ada per wilayah. Dan betul, AIPKI ini ada 6 wilayah. Ya.
IPK wilayah 1 itu ada 18 fakultas kedokteran. Ini mohon maaf ya, yang terupdate yang 92 ya, belum yang 100 lebih ya, karena masih baru. Yang tua dulu saya sebut ininya. Di wilayah 1 itu yang warna Sumatera ke ujung ada 18 fakultas kedokteran. Di wilayah 2 ada 13 fakultas kedokteran. Di wilayah 2 itu masuk daerah Jawa ya, Jakarta. Wilayah 3 ada 10, Jawa juga. Wilayah 4 ini Kalimantan dan Jawa. Wilayah 5 juga masih Jawa, Bali dan di bawah itu. Dan wilayah 6 ini kawasan timur Indonesia, Sulawesi, Papua dan Maluku. Ya. Nah, kalau kita analisis teman-teman sekalian, tadi usulannya salah satu bahwa akan dibuat SK terkait adaptasi untuk yang akreditasi A dan B. Nah, inilah petanya. Dan teman-teman juga akan bisa melihat wilayahnya. Kalau ada di Sumatera, ya sebaiknya adaptasi di Sumatera. Di Jawa, Kalimantan, Kalimantan. Itu dia diminta oleh aneh. Nah, bagaimana melihat peta itu? Nah, ini. Jadi sekarang ini ada dari 92 FK yang sekarang ya, yang baru karena itu tentu belum akreditasi ya, baru surat izin atau akreditasi minimal istilah kita. Yang akreditasi unggul atau A itu ada 39 FK. Kalau yang baik atau baik sekali itu 44. Jadi kalau kita mau lihat regulasi tadi, berarti saat ini ada bisa 83 FK yang bisa tempat itu untuk adaptasi. Bahkan lebih spesifik saja, misalnya kita mau supaya lebih baik, misalnya unggul yang A saja, bisa 39 FK. Dan ini tersebar 39 FK ini. Ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Ambon, dan yang lain. Sehingga kalau ini bisa kita penuhi, saya kira tadi bukan lagi solusi, insya Allah sudah akan langsung bisa dieksekusi. Sekali lagi, Bapak, teman-teman sekalian, tentu kapasitas saya tidak mewakili ketua AIT untuk memutuskan, tapi apa yang jadi masukan tadi pada slide itu, saya kira baik. Dan tadi saya setuju dengan guru kami Dr. Mahmud bahwa memang kalau bicara akreditasi tidak ada kriteria swasta maupun negeri. Ya, sama sekarang buka spesialis bukannya negeri. Begitu dia unggul, maka dia bisa distimulus untuk membuka program spesialis. Kalau dia unggul A, negeri swasta sama karena standar kita LAM PTKes. Sehingga paling tidak kita sudah pegang kalau yang disebut syaratnya secara regulasi itu A dan B, maka 83 FK yang bisa ditunjuk untuk menjadi FK tempat adaptasi bagi adaptan dari luar negeri ini. Ya. Nah ini kalau teman-teman mau lihat lebih rinci lagi, peta sebar akreditasi di wilayah 1 itu kalau daerah Sumatera, maka yang unggul dan A berarti 8 tambah 7. Berarti di daerah Sumatera bisa 11 FK tempat adaptasi. Ya. Wilayah 3 itu ada unggul 4, A2 berarti 6 tambah B 7 berarti ada 7 yang bisa tempati. Di wilayah 2 seterusnya demikian. Di wilayah 6 ini kami ada 3 unggul, 1A berarti 4 tambah 7 baik sekali berarti ada 11 FK yang bisa tempati. Di wilayah 5 di bawah sana ada 7 tambah 7 berarti 14 FK yang bisa tempat adaptasi. Yang merah Kalimantan tadi ada temannya di Kalimantan itu Masya Allah. Ada 5 unggul, 5A berarti 10 tambah baik sekali 2, ada 12 FK yang bisa tempat adaptasi. Ini merujuk pada undang-undang tadi ya, regulasi bahwa yang A dan unggul. Unggul A atau baik sekali. Nah, saya kira itu yang paling penting saya jelaskan dan mudah-mudahan ini menjadi solusi bahwa apa yang teman-teman tadi buatkan temuan kendala dan kajian solusinya dengan kemudian melihat eksistensi bagaimana kami AIFKI pada bab 1 ayat 16, bab 4 ayat 3, kemudian bab 7 pada ayat 31, pasal 31 dan bab 10 pada pasal 36 itu bisa kita penuhi. Sekali lagi bahwa teman-teman sekalian tidak perlu merasa bahwa insya Allah kehadiran kita semua di sini tentu dalam berbagai kapasitas ingin memberikan solusi dan mengambil peran terkait bagaimana kemudian anak-anak bangsa ini bisa kita perjuangkan juga, bisa kita maksimalkan. Karena sekali lagi, pertama kita tentu butuh tenaga dokter yang banyak untuk melayani masyarakat kita. Yang kedua, tentu kita ingin bahwa dokter yang melayani di Indonesia dari manapun, baik internal maupun luar tentu harus punya standar yang mumpuni, profesional. Tadi saya ingat visinya perlu itu kan profesional. Ya harus profesional itu bagian daripada kompetensi, tidak boleh tidak. Harus ada penyetaraan,
harus ada standarisasi, harus ada adaptasi. Ya karena bagaimanapun saya kira tidak melihat pelayanan kedokteran. Kita saja kalau sudah menikah suami istri itu walaupun sudah pacaran berlama-lama bertahun-tahun setelah menikah kita perlu adaptasi. Ya, tidak bahasa, kebiasaan, apalagi bicara standar. Kebetulan mohon izin kami di standar akreditasi dan jaminan mutu dan di situ terus terang mulai dari input, proses sampai output itu kita kawal. Kebetulan ini guru saya juga Prof. Titi ini adalah asesor. Itu luar biasa, kita tidak main-main. Bahkan yang membuka FK saja tidak negeri swasta itu standarnya ada. Lulusan kita saja berproses luar biasa, uji kompetensi dan seterusnya. Nah, apalagi kalau dokter dari luar yang tentu paling tidak bukan kita yang bersulit, tapi ingin memberikan penyetaraan dan adaptasi yang baik. Karena sekali lagi ujung-ujungnya adalah pasien safety, pelayanan terbaik bagi dokter kita. Dan kita tidak ingin di sini ada dokter KW1, KW2, KW3 ya. Ada yang ori, ada yang KW, tidak. Kita mau yang semua high quality dan original. Saya kira itu. Terima kasih. Insya Allah mungkin nanti ada Prof. Titi ini guru kami ya bisa membantu menjelaskan. Bu Foni, terima kasih banyak. Uh, saya mohon izin juga ini, saya mohon izin, Prof. Saya ada tugas di Surabaya ini dan saya sebentar mungkin setelah diskusi harus bergeser juga Dokter Julintennya karena tugas saya harus selesaikan juga di Surabaya. Terima kasih. Silakan Baik, kalau masih ada waktu diskusi. baik, Assalamualaikum warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter atas kesediaan dan waktunya. Kami berharap bahwa dari hasil diskusi pada saat sore hari ini dapat Ya, memberikan insya Allah, gambaran yang baik dan juga insya harapan Allah. bagi teman-teman. Mungkin Termasuk ya, Dokter Julinten secara pribadi, FKUB akreditasi unggul siap menerima adaptan. Ya, baik, terima kasih banyak dokter. Dan sesi selanjutnya kami memberikan kesempatan dari delegasi Konsil Kedokteran Indonesia yang akan dibawakan oleh Dr. Foni Nova Tubagus, spesialis radiologi, subspesialis radiologi intervensi konsultan. Sebelumnya itu saya izin untuk membacakan CV singkat dari dokter. Dokter menempuh pendidikan dokter umum pada tahun 1984 sampai tahun 1992 di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Manado, dan kemudian mengambil spesialis radiologi pada tahun 2000 sampai 2004 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, dan mengambil subspesialis konsultan radiologi intervensi di Kolegium Radiologi Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2012. Dan saya izin juga untuk membacakan pengalaman kerja dokter pada tahun 1992 sampai 1995. Dokter sebagai Kepala Puskesmas Lempa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dan pada tahun 1996 sampai tahun 2000 sebagai staf di RSUD Lamadu Keleng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2005 sampai sekarang dokter sebagai staf bagian radiologi FK Unstrat, dan juga tahun 2014 sampai 2021 sebagai ketua bagian radiologi FK Unstrat. Tahun 2018 sampai 2021 dokter sebagai ketua KSM radiologi RSUP Profesor Kandau Manado. Dan tahun 2020 sampai sekarang dokter menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia, dan tahun 2018 sampai sekarang menjadi asesor di LAM PTKes, dan tahun 2022 sampai sekarang menjadi surveyor di RS FKTL LAFKI. Kepada Dr. Foni kami persilahkan dok untuk sesi tanggapannya. Ya, terima kasih pada pembawa moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih kepada Dr. Julinten ya, yang dari Perluni Tiongkok, dan hormat sapa Prof. Titi yang ada di sini, kemudian Dr. Nasruddin juga. Baiklah, saya akan mewakili ya, sebenarnya jadi ditugaskan oleh Ketua Konsil Kedokteran Indonesia untuk membawakan atau berikan tanggapan atas undangan dari Perluni Tiongkok ini. Izin saya share screen ya.
Silakan dokter. Sudah kelihatan dong? Sudah terlihat dok. Baiklah, untuk memberikan tanggapan saya berikan sedikit pemahaman tentang apa-apa yang sudah dibuat oleh Konsil Kedokteran Indonesia berkaitan dengan adaptasi dokter dan dokter gigi WNI lulusan luar negeri. Jadi mungkin sudah itu yang dari tadi ya. Jadi adaptasi dokter dan dokter gigi itu sebelumnya adalah tertuang dalam Perkonsil nomor 41 tahun 2016. Mungkin sudah tahu ya dari pembicara dari em, Perluni sendiri dan juga dari AIPKI dan KDI yang sudah memaparkan. Mungkin saya tidak usah terlalu lama di sini. Ini hanyalah eh, tentang alur dari adaptasi dokter dan dokter gigi menurut Perkonsil 41 tahun 2016. Mungkin semua kita sudah tahu, kita lewat aja ya. Kemudian pada tahun berikutnya kita dari KKI hmm, menerbitkan tentang program adaptasi. Mungkin ini sebagai itu ya sekilas tentang eh, adaptasi dokter spesialis WNI lulusan luar negeri. Jadi untuk saat ini untuk dokter spesialis WNI lulusan luar negeri sudah mengadop tentang perkonsil yang baru, tapi untuk yang dokter gigi dan dokter gigi spesialis masih mengikuti sampai saat ini tentang perkonsil 41 tahun 2016. Jadi untuk yang dokter spesialis ini sudah menurut perkonsilnya dan juga dituangkan dalam PMK ya itu sudah di eh, Fasiankes. Jadi berubah dari institusi atau dari universitas menjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin ini dasar hukum dari Perkonsil 9 ini. Jadi berdasarkan dari Perkonsil 97 tahun 2021 tentang adaptasi dokter spesialis ya, WNI LLN, kemudian juga diikuti dengan Permenkes 14 tahun 2020 dan kemudian ada Perkonsil 111 2023 dan diikuti dengan eh, Perkonsil tentang registrasi nomor 112. Jadi ini alurnya jadi seorang adaptan itu pada peradaptasi dia akan mengajukan pengajuan adaptasi dengan memverifikasi dokumen yang sudah ada website tersendiri yang disediakan oleh komite bersama ya. Kemudian akan ada penilaian kompetensi peradaptasi, kemudian selanjutnya dilakukan pembekalan. Kemudian sertifikat kompetensi akan dikeluarkan oleh kolegium setelah ada verifikasi dan penilaian adaptasi yang selanjutnya dia diterbitkan oleh KKI STR adaptasi. Pada saat adaptasi adalah dilakukan di rumah sakit pemerintah, Pemda atau rumah sakit yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan dengan jangka waktu durasi selama 2 tahun. Kemudian pasca adaptasi akan diterbitkan Serkom dan STR dokter spesialis. Nah, ini adalah sekilas ya tentang alur programnya. Jadi seorang dokter spesialis WNI ini akan mengajukan permohonan adaptasi yang sudah ada di website yang dikeluarkan oleh komite bersama. Dan sebelumnya ada Kemendikbud tentang pengesahan atau penyetaraan ijazah ataupun sertifikat profesi atau bukti lulus pendidikan dari luar negeri. Kemudian setelah itu akan masuk di dalam komite bersama adaptasi untuk dilakukan verifikasi dan penilaian adaptasi oleh subkomite evaluasi. Jadi program adaptasi spesialis ini untuk WNI lulusan luar negeri itu ada dilakukan oleh komite bersama. Komite bersama itu dibagi dua, ada komite komite evaluasi kompetensi dan subkomite pembekalan ya. Jadi komite bersama itu ada di Dikbud ya
Kolegium, KKI, dan Kementerian Kesehatan juga ada AIP. Di dalam komite bersama itu pada waktu dilakukan verifikasi dan penilaian kompetensi peradaptasi oleh subkomite evaluasi kompetensi akan dinyatakan dia kompeten atau belum kompeten. Kalau dia belum kompeten akan ada penambahan kompetensi yang diatur oleh konsil lain. Kemudian bila kompeten akan masuk ke komite bersama adaptasi di dalam pembekalan. Ya. Kemudian setelah pembekalan akan diterbitkan serkom oleh kolegium, kemudian terbitkan STR adaptasi oleh KKI, kemudian masuk di dalam wahana Fasiankes untuk penempatan adaptasi program adaptasi. Kemudian ada MONEF oleh Komite Bersama Adaptasi. Selanjutnya diterbitkan sertifikat kompetensi untuk dasar penerbitan STR spesialis. Jadi ini mungkin hanya ini bedanya antara Perkonsil 41 dan 2016. Jadi beda yang secara umum ya. Dari Perkonsil 91 dan Perkonsil 97 dan Permenkes 14 tahun 2022 tentang adaptasi dokter spesialis WNI lulusan luar negeri ya. Yang pertama dilakukan oleh institusi, oleh KKI sebagai verifikasi berkas, kolegium, dan universitas. Dan menurut Perkonsil 97 terpusat semua di komite bersama. Kemudian verifikasi dan penilaian peradaptasi biasanya bervariasi pada Perkonsil 41 dan di Perkonsil 97 seragam dan terpantau di dalam website. Sistem pendaftarannya yang dulu adalah manual, ini untuk Perkonsil yang baru adalah web based. Jadi alur jelas dan transparan. Kemudian untuk STR adaptasi dilakukan untuk Perkonsil 41 itu pada institusi pendidikan, tapi kalau yang Perkonsil 97 itu STR adaptasi ada 2, dan STR adaptasi yang kedua itu dipergunakan pada tahun kedua. Lokasi penempatan untuk Perkonsil 41 ada di institusi pendidikan, kalau di Perkonsil 97 adalah di Fasiankes atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk Perkonsil 41 dari segi insentif ada ya. Kemudian pada Perkonsil 91 itu ada insentif ya. Biaya adaptasi itu untuk Perkonsil 97 free ya, tidak membayar. Ini pelaksanaan programnya. Jadi ini yang tadi saya bilang ya. Jadi dari dokter spesialis itu akan melamar ke komite bersama, dan subkomite bersama itu diketuai oleh Kementerian Kesehatan yang dibantu dengan sekretariat yang dibagi antara 2 subkomite, adalah subkomite evaluasi kompetensi dan yang ketuanya adalah KKI, dan kebetulan saya adalah sebagai ketua subkomite evaluasi kompetensi di komite bersama. Dan subkomite pembekalan itu diketuai oleh wakil dari Kementerian Kesehatan. Subkomite evaluasi itu terdiri dari perwakilan dari KKI, Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, Kolegium, dan IP. Untuk subkomite pembekalan itu oleh anggotanya adalah Kementerian Kesehatan, KKI, Kolegium, Parspi, Persi, dan organisasi profesi. Ini mungkin tugas kita bisa baca ya Perkonsil ya. Jadi tugas komite bersamanya seperti apa? Jadi dia menyusun program, menyusun mekanisme kerja, mengevaluasi kinerja dari subkomite, melaksanakan MONEF, dan memberikan surat rekomendasi kelayakan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Kemudian tugas subkomite evaluasi kompetensi adalah melakukan verifikasi dokumen, penilaian kompetensi, memberikan rekomendasi, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Komersi. Untuk pembekalan, menetapkan materi pembekalan, menyusun pada penempatan, dan merekomendasikan fasilitas pelayanan kesehatan tempat pelaksanaan adaptasi, dan melaporkan tugasnya kepada Ketua Komersi. Penempatan peserta adaptasi dengan mempertimbangkan ketersediaan dokter spesialis pendamping sesuai dengan jenis spesialisasi terkait. Dan juga berdasarkan kebutuhan dokter spesialis berdasarkan perencanaan kebutuhan yang disusun oleh unit kerja yang membidangi urusan perencanaan tenaga kesehatan di lingkungan kementerian. Jadi penempatan dilakukan di rumah sakit umum pusat, rumah sakit daerah, atau rumah sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri.
kriterianya adalah memiliki peralatan, jumlah dan variasi kasus yang baik, dan memiliki tenaga kesehatan yang mendukung. Penempatan biasanya ada peserta akan mendapatkan SK, kemudian dari Pasienkes itu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan adanya dokter spesialis pendamping. Ini mungkin hak-hak ini kita lewati, mungkin kita bisa baca di karena ini kebanyakan ada dokter umum ya. Hak dan kewajibannya mungkin ini, dan ini yang sudah dilakukan ya. Sebenarnya sudah berjalan sejak 2 tahun yang lalu ya. Ini program ini sudah berjalan sejak 2 tahun yang lalu. Ini adalah besaran insentif ya berdasarkan daerah, kriteria daerah. Jadi ini kewenangan dari peserta adaptasi dan juga sanksi administrasi apabila peserta adaptasi itu melanggar ketentuan. Jadi ada kemudian MONEF akan dilakukan oleh komite bersama, yang dalam ini juga ada kolegium dan Dikbud dan juga dari IPK ya. Kemudian pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur sampai kepada Bupati dan Wali Kota tempat daerah peserta adaptasi. Kemudian ini ya, jadi mungkin kita untuk yang tadi banyak yang bertanya tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang tenaga kesehatan. Mungkin ini berdasar paragraf 5 tentang pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri pasal 241 sampai 245. Mungkin bisa dibaca bersama ya. Jadi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktek di Indonesia. Jadi ini untuk semua dokter ya, semua tenaga medis ya, termasuk dokter dan dokter gigi, harus mengikuti evaluasi kompetensi yang dilakukan oleh menteri dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, konsil, dan kolegium. Maksudnya ini menteri adalah menteri kesehatan ya, yang meliputi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan praktek. Kemudian hasil uji kompetensi, jadi harus mengikuti hasil ujian kompetensi, dan apabila hasil uji kompetensi itu dinyatakan kompeten, bisa langsung melakukan program adaptasi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dan jika belum kompeten, maka akan dilakukan penambahan kompetensi yang mungkin akan ditentukan dalam peraturan pemerintah yang selanjutnya. Dan ini adalah pengecualian untuk evaluasi kompetensi adalah merupakan lulusan dari penyelenggaraan pendidikan di luar negeri yang sudah direkognisi ya oleh pemerintah dan telah praktek paling sedikit 2 tahun di luar negeri atau merupakan ahli dalam bidang unggulan tertentu dalam pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Ketentuan lebih lanjut ini akan diatur oleh peraturan pemerintah yang masih dalam proses penetapan. Jadi untuk adaptasi dokter warga negara Indonesia, dokter dan dokter gigi spesialis untuk warga negara Indonesia ini memang belum dikeluarkan Perkonsil, masih mengikuti Perkonsil yang lama tentang 41 dan 2016. Karena kita dalam waktu dekat ya, karena sudah ada undang-undang yang baru, akan mengikuti setelah peraturan pemerintah itu dikeluarkan. Atau yang sah ya, peraturan pemerintah yang sah itu dikeluarkan. Mungkin akan diikuti dengan Perkonsil dan juga PMK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada dokter. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih banyak Dr. Foni atas pemaparannya dan juga hasil tanggapan dari aspirasi teman-teman sejawat. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam sesi Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang telah teman-teman panitia rampungkan dan kami akan mencoba untuk memberikan pertanyaan yang mungkin akan dikhususkan apakah kepada AIPKI, kepada KKI, ataupun kepada KDI.
Saya izin untuk membacakan pertanyaan pertama. Ada dikhususkan kepada Aibki, apakah Dr. Nasruddin Andi Mapaware masih ada di ruangan? Izin dokter, apakah masih ada di room saat ini? Baik dokter, pertanyaan yang diberikan kepada Aibki, pertanyaannya adalah beberapa tahun ke belakang kami Perluni telah mencoba menghubungi setiap kampus yang berakreditasi A dan B dan menanyakan program adaptasi serta biaya dan persyaratan-persyaratannya. Tetapi banyak universitas dan bahkan mereka tidak tahu apa-apa dan butuh payung hukum dari universitasnya terlebih dahulu untuk bisa mengadakan program adaptasi tersebut. Izin dokter dari pihak IPKI, apakah ada langkah konkret untuk 80 universitas yang bisa menerima adaptasi ini, karena kami sangat mengalami kendala dan khususnya dari universitas, kuota dan harga yang sangat tinggi. Mohon solusinya dokter. Saya berikan kesempatan kepada Dr. Nasruddin Andi Mapaware, mungkin akan menjawab dokter untuk pertanyaan tersebut. Izin dok, apakah masih ada di ruangan? Sepertinya sudah izin, iya. Tadi Oh iya, ada kegiatan. sepertinya sudah tidak ada di ruangan. Iya. Kita akan lanjut kepada pertanyaan Dokter berikutnya. Julitan, mungkin kalau Iya dok, sedikit bisa menambahkan. ya Ya, silakan. jadi kebetulan dulu saya di IP lama, hampir 10 tahun. Iya, dok. Kemudian sekarang jadi pengurus KDI. Jadi dulu memang kebijakan itu diserahkan ke masing-masing institusi yang dulu ya. Jadi memang belum ada koordinasi di dalam IP sendiri untuk melakukan eh, tadi yang disampaikan kebijakan tentang penerimaan adaptan di Fakultas Kedokteran. Nah, terakhir ini tapi ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke Dr. Nasruddin. Hanya yang terakhir 3 minggu yang lalu kami KDI mengadakan rapat dengan IKI dan di situ kami sepakat akan membentuk MOU dalam rangka agar dari yang sudah selesai atau lulus placement test itu nanti bisa ada koordinasi dalam pengirimannya ke FK-FK gitu. Jadi tidak diserahkan ke adaptan itu sendiri untuk mencari tempat ya. Tadi sampai harus menghubungi beberapa fakultas dan belum ada kepastian seperti apa gitu. Nah, rencananya kami mengadakan MOU dengan IP untuk hal ini. Selain itu juga mungkin nanti dengan KKI juga kami akan audiensi terkait hal ini, terutama tentang begini. Jadi memang di dunia ini ada sekitar 4.000 fakultas kedokteran. Tentu saja sistem pendidikan di berbagai fakultas kedokteran itu sangat bervariasi. Walaupun secara ringkas bisa dikelompokkan gitu ya. Ada sistem Inggris, ada sistem Amerika. Bedanya apa? Sistem Inggris itu menerima lulusan SMA. Sistem Amerika menerima lulusan sarjana. Nah, ini kan dua hal yang sangat berbeda. Kemudian juga durasi durasi apa namanya masa studi ya, masa studi. Kemudian juga kewajiban untuk rotasi klinik. Nah,
memang penyetaraan ijazah oleh Kemdikbud itu setelah kami pelajari, yang dilihat adalah keabsahan. Keabsahan ijazah artinya bahwa ijazah itu sah gitu. Perguruan tingginya sah, kemudian perguruan tingginya telah terakreditasi. Nah, tetapi apakah kurikulumnya tadi setara dengan yang di Indonesia, itu memang sepertinya tidak serinci itu. Nah, sehingga kami di KDI nanti dalam waktu dekat ini akan mencoba menyusun FK-FK mana yang direkomendasi atau di apa kita buat list bahwa FK ini sudah kita cek kurikulumnya dan setara dengan FK di Indonesia. Tapi memang butuh waktu ya untuk membuat list tersebut. Nah, di beberapa negara seperti misalnya di Australia atau di Malaysia gitu, memang ada yang menyusun. Nah, dalam hal ini kalau contoh di Malaysia, konsilnya menyusun list fakultas kedokteran yang sudah diakui gitu, sehingga lulusan SMA yang akan melakukan melanjutkan studi ke negara lain untuk bidang kedokteran, terutama untuk prodi dokter, bisa melihat di list tersebut gitu ya. Nah, memang di negara kita belum ada. Nah, tentu nanti ini perlu effort antar beberapa tadi ya, kan melibatkan konsil, melibatkan IQ, melibatkan kolegium, juga Kementerian Pendidikan. Kita akan membuat mencoba menyusun list tersebut. Nah, bila belum masuk list, jadi kami sudah akan menyusun algoritma kurikulumnya setara atau tidak setara. Kemudian kalau sama sekali tidak setara, berarti full ikut koas 2 tahun begitu. Tapi ini masih dalam proses hal ini. Nah, sambil menunggu apa yang sedang kita rencanakan ini, mungkin nanti kalau yang akan melanjutkan studi sementara bisa melihat ini. Jadi World Federation for Medical Education itu sudah menyusun yang namanya World Directory of Medical School ya. Jadi sementara bisa berpatokan pada directory ini ya. Nah, kita bisa searching ya. Ini misalnya saya klik. Nah, country-nya Cina misalnya ya. Atau Tiongkok ya. Sebagai contoh yang mau dilihat apa? Di sini, nah ini Cina ya. Coba medical school apa yang mau dilihat? Mungkin ada yang mau memberikan contoh. Mungkin Dr. Julian. Contohnya apa ini? Kita mau lihat. Hubei University of Hubei Science. ya. Hubei University di kota mana? Di kota Sheningdok. Shening. XI XI ANN ANN ING. ING. Oke. Operasional, yes. Nah, coba kita search. Nah, ini ada. Ya, ini ya, Hubei University Xianing. Oke, kita klik. Nah, kita klik, ada penjelasan ya. Di sini. Ini Public University, operasional, kemudian namanya tentang medical school tersebut gitu ya. Nah, kemudian kita cek di ini kontak information, program details, ada programnya secara singkat gitu ya. Lalu yang kita cek ini sponsor note ya, sponsor note. Nah, bagi yang baru mau akan melanjutkan pendidikan ke FK di Cina, lihat sponsor note ini. Kalau di sini ada penjelasan ini ya, berarti medical school tersebut diakui oleh
Kanada dan Amerika. Nah, kalau diakui oleh Kanada dan Amerika, besar kemungkinan juga akan setara dengan di Indonesia gitu. Jadi pegangan pertama ini sponsor note ini ya. Di sini disebutkan medical degrees obtained from this medical school are acceptable to the medical regulatory in Canada ya. Kemudian juga student graduate from this medical school are eligible to apply ECSMG certification. Artinya di Amerika dia eligible untuk ikut sertifikasi untuk ujian lisensi. Artinya medical school tersebut diakui di Amerika. Nah, ini pegangan pertama ya, pegangan pertama untuk memilih ya. Nah, tapi tentu saja mudah-mudahan dalam waktu maksimal 6 bulan lah kita sudah bisa di Indonesia menyusun list tersebut gitu ya. Jadi memang selama ini yang menjadi kendala adalah di Indonesia kita belum mempunyai list tersebut gitu, sehingga ada kesulitan bagi teman-teman yang akan melanjutkan untuk memilih medical school mana yang sesuai. Ini saya contohkan di Australia ya. Di Australia itu ada Australian Medical Council ya, bisa dilihat Australian Medical Council. Di sini ada check eligibility, check eligible medical school, medical degrees and graduation. Jadi ada informasi di sini ya, medical school mana yang eligible, medical degree-nya mana yang diakui ya. Dan sama mereka juga menggunakan patokannya dari FMG tadi, dari ECSMG sponsor note yang ada di World Directory Medical School gitu. Nah, kami sangat memimpikan kita punya seperti ini. Step 1 ya, confirm your medical school is eligible. Sehingga lulusan SMA yang mau melanjutkan pendidikan itu tidak seperti meraba-raba ya, bingung. Tapi ada langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya. Kemudian step 1 confirm your medical school is eligible. Step 2 confirm the degree title of your medical degree is eligible. Lalu read the sponsor note yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, ini yang dream kita untuk mempunyai ini. Nah, mereka juga mengerujuk ke sponsor note tadi ya. Confirm your medical school is eligible. Jadi lihat di World Directory Medical School tadi ya. Nah, di situ sudah ada juga ininya daftar MK-nya ya. Misalnya ini Cina Medical Schools. Nah, apa saja yang di medical school yang eligible ya. Yang lulusannya untuk masuk Australia eligible, mereka sudah punya listnya ini gitu. Nah, ini mimpi kita ya. Kita insya Allah mudah-mudahan kita mampu. Di sini Hubei ada tadi ya. Jadi lulusan Hubei bisa masuk ke Australia, sudah eligible. Nah, jadi memang kalau kita lihat ini pertama confirm schoolnya itu memang eligible. Lalu yang kedua adalah degree-nya ya. Degree-nya itu bisa diakui apa enggak gitu ya. Medical school-nya eligible, tapi medical degree-nya tadi setara apa tidak. Ini ada program detail ya. Kemudian yang ketiga baru lihat sponsor note tadi. Nah, seperti ini yang baru mau kita buat ya. Tetapi bagi yang sudah berjalan, yang sudah bukan terlanjur ya, yang sudah selesai dari suatu FK di Cina, kami akan membuat tim untuk mengecek satu-satu ya kesetaraan kurikulum di sana dengan di Indonesia. Ekstrimnya begini, kalau sama sekali tidak setara, itu maka wajib mengulang kembali seluruh koas gitu ya. Tapi kalau ada sebagian yang setara, mungkin setahun gitu ya. Jadi itu masih dalam proses, ya, itu masih dalam proses ya. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Saya izin bertanya lagi yang ditujukan kepada KDI sebagai penyelenggara placement test. Pertanyaannya adalah bagaimana mengenai proses transparansi
oleh KDI terkait placement test seperti tanggal ujian, kompetensi selayaknya UKM PPD yang ada pengumumannya setiap tahun, Dok, dan juga untuk pengumumannya apakah sudah lulus atau belum, nilainya berapa. Teman-teman mau seperti proses UKM PPD yang ada di Indonesia, Dok? Bagaimana terkait dengan placement test dari pihak KDI? Terima kasih. Ya, siap. Jadi kami juga dalam proses memperbaiki sistem ujian. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai sehingga bisa lebih cepat frekuensinya, gitu. Ya, ini sudah dalam program kami. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah segera direalisasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Karena mengingat banyaknya lulusan di tahun 2024 ini, semoga kedepannya boleh semakin dikembangkan. Dan ada pertanyaan lagi, Prof. Apakah masih boleh? Boleh, silakan. Pertanyaannya mengenai proses koas yang ada di Indonesia. Pertanyaannya adalah pada awal pandemi COVID di tahun 2020 banyak mahasiswa FK luar negeri yang koas di Indonesia, namun diminta untuk tidak melanjutkan karena koas di Indonesia harus ada MOU, sehingga ada sebagian mahasiswa yang tetap koas tanpa MOU dan dengan MOU. Namun keduanya tetap bisa melanjutkan adaptasi dan tanpa ada perbedaan durasi, tanpa mengurangi rasa hormat dengan teman-teman sejawat yang koas tanpa melakukan atau tanpa MOU. Jelas bahwa koas dengan MOU memiliki kualitas yang berbeda dengan diawasi langsung oleh pihak Fakultas Kedokteran yang membawahinya dan mengikuti kurikulum serta sistem penilaian yang jelas, serta juga mengikuti kepaniteraan klinik dengan durasi yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran tersebut dengan standar di Indonesia yaitu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Jadi kami mohon kebijaksanaannya untuk mempertimbangkan hal tersebut, apakah memiliki peranan yang besar dalam penetapan durasi adaptasi. Terima kasih, Prof. Iya, durasi adaptasi sebetulnya yang menetapkan konsil, tapi atas usul dari Kolegium Dokter Indonesia berdasarkan hasil placement test, gitu. Nah, tentang yang MOU dan tidak MOU, ini mohon nanti informasinya kepada siapa kami harus berkomunikasi. Ada memang FK yang MOU, FK Indonesia dengan FK di luar negeri, gitu ya. Misalnya S1-nya di SKET-nya ya, sarjana kedokterannya di FK luar negeri, koasnya di Indonesia. Itu ada yang seperti itu. Nah, nanti kami akan cek satu persatu seperti apa gitu. Kalau yang tanpa MOU itu di mana dilakukan gitu. Lalu nanti kami juga akan mengontak ininya apa namanya pengelolanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof untuk jawabannya. Semoga teman-teman sejawat yang memberikan pertanyaan boleh mendapatkan gambaran dari hasil diskusi kita sore hari ini. Ada pertanyaan lagi? Ada dari Pak Yudil Jatim. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Vini, Bu Titi atas penjelasannya. Ini bagi kami, saya kebetulan atas pendidikan dan kebudayaan Bu di KBRI Beijing. Dan tadi di awal juga saya sudah sampaikan bahwa saya SKM ya. Jadi menarik ini. Jadi gini, ini kan apa ya? Jangan sampai nanti. Saya kemarin waktu pas rapat dengan Pak Wamenkes ya, tahun lalu kalau nggak salah di akhir tahun lalu itu ada juga alumni yang sedang adaptasi di Gorontalo kalau nggak salah mereka dia online gitu ya. Terus kemudian eh, dari Jerman kalau nggak salah gitu ya. Nah sampai dikatakan bahwa eh, dia di online itu kita Zoom di online itu dia bilang
ini terus terang saya nggak bisa kerja ini di Gorontalo karena alat-alat yang digunakan di Jerman sama yang di Gorontalo itu nggak imbang. Jadi beliau eh, adaptasi di Gorontalo tapi nggak bisa kerja katanya. Nah, eh, saya kok jadinya jadi miris gitu. Jadi melihat bahwa jangan-jangan teman-teman yang sudah kuliah di luar negeri ini, tidak hanya di Tiongkok ya, ini kan tentunya mahasiswa Indonesia yang di luar negeri ini kan asetnya Indonesia sebenarnya. Saya lebih lebih berpikir bagaimana kita memanfaatkan anak-anak kita ini yang sudah punya pengalaman di luar negeri, ya kayak Jerman tadi, lalu Belanda atau mungkin di Tiongkok ya atau negara-negara lain, itu kita buatkan link gitu. Kita jadikan anak-anak kita ini sebagai duta untuk kita menjalin kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di negara tempat mereka kuliah gitu. Eh, ini kan kita apa? Kita ya jujur aja lah. Kalau misalnya kita mau bicara secara awam, kalau saya mau berdiri secara awam gitu ya, tadi yang seperti di awal saya sampaikan, kita seolah-olah kayak kayak apa? Bukannya mempersulit, tapi artinya menyeleksi kembali gitu ya lulusan-lulusan dari luar, tapi kebanyakan orang-orang kita kok banyaknya lebih nyaman berobat keluar gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kan koreksi nih kita menyeleksi lulusan-lulusan luar untuk masuk ke Indonesia, tapi pasien-pasiennya yang dari Indonesia malah lebih nyaman berobat keluar gitu. Ini kan ironi namanya. Eh, Jangan-jangan kita yang harusnya mengevaluasi diri, kita yang harusnya beradaptasi. Saya kebetulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bu, saya di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kemarin juga kita bulan lalu mengundang eh, kampus-kampus vokasi dari Tiongkok untuk datang ke Indonesia, kita duduk bersama, dan mereka pun melihat kurikulum-kurikulum kita, dan secara jujur mereka bilang bahwa kurikulum vokasi kita itu jauh tertinggal, dan mereka siap untuk mendampingi supaya kurikulum kurikulum vokasi ini mereka siap mendampingi untuk yuk kita duduk bareng, kita ya bukannya samakan ya, tapi kita cobalah kita upgrade kurikulumnya vokasi ini di Indonesia supaya bisa uh, ikut bersaing lah di luar gitu. Nah, kalau memang ini dirasa bahwa kita perlu uh, menyamakan standar kita, menaikkan standar kita, jadi jangan sampai nanti lulusan-lulusan kita malah di downgrade untuk mengadaptasi wilayah di Indonesia gitu ya. Nah, kita ini sudah terbuka. Sekarang pasar terbuka sudah tidak membolehkan lagi kita menjaga orang-orang mau masuk ke kita itu tidak boleh dilarang lagi, udah boleh siapapun boleh masuk. Artinya pasien-pasien pun nanti akan bertambah. Nah, kesiapan kita untuk menerima em, turis-turis Tiongkok itu udah jutaan itu masuk ke Indonesia. Turis dari Australia juga lah banyak juga yang masuk ke Indonesia. Artinya kesiapan dokter-dokter kita pun tidak bisa hanya khusus untuk Indonesia saja. Nah, saya mumpung ini saya masih ada 1,5 tahun lagi di Tiongkok, eh, saya juga orang Kemendikbud ya. Ayo kita duduk bareng Kemenkes. Saya juga teman-teman saya tadi banyak yang di Kemenkes gitu ya. Ayo kita duduk bareng antara Kemenkes, Kemendikbud dan kami atas pendidikan di dunia ini. Kita kolaborasi, kita bekerja sama dengan kampus-kampus. Kalau perlu malah dual degree program. Jadi kampus-kampus yang tadi di Tiongkok yang memang masuk ke dalam daftar, saya lihat banyak sekali yang diterima oleh Australia gitu ya. Nah, Indonesia kita buatkan juga secepat mungkin. Saya dengan senang hati nanti kita duduk bareng antara Kemenkes, Kemendikbud dan kami dari saya terutama di Adikbud Tiongkok, kita duduk lalu kemudian kita list lah daftar kampus-kampus. Kampus-kampus di Indonesia ada berapa, kampus-kampus di Tiongkok ada berapa, nanti didampingi oleh Kemenkes. Kita duduk bareng, kalau perlu kita undang mereka ke Indonesia atau kita undang ke Tiongkok lah untuk duduk bareng membicarakan ini semua supaya ini nanti jangan sampai nanti kita sayang sekali ya. Saya tadi melihat ada daftar yang anak-anak kita belum dianggap lulus oleh Indonesia, padahal di luar mereka sudah dianggap lulus oleh kampusnya gitu ya. Lalu kemudian di Indonesia dibilang masih belum lulus gitu ya. Ini takutnya nanti malah mereka kembali ke Tiongkok malah diterima menjadi dokternya di Tiongkok. Nah ini kan enggak elok juga. Yang pasiennya pun nanti pasiennya orang Indonesia gitu ya. Masa iya kita orangnya orang Indonesia, pasien-pasien Indonesia masa berobatnya di luar. Nah lebih baik nanti fasilitas-fasilitas saya kebetulan dari vokasi, jadi nanti industri-industri kedokteran, industri-industri kesehatan saya sudah banyak bermitra. Ada China, Kanada,
CanSino, Kanada Sino ya di Tianjin. Saya udah ke sana dengan Pak Dubes kemarin. Ini kita ajak juga berkolaborasi. Dia juga dari Kanada. Lalu kemudian ada juga yang sudah bermitra dengan industri-industri di Indonesia. Siapa tahu nanti dengan banyaknya investor-investor Tiongkok ini yang bisa bergabung ke Indonesia yang dengan harga mungkin lebih murah gitu dan mereka fasilitas apa namanya kualitasnya secara teknologi lebih baik. Ini nanti akan juga mengangkat kedokteran kita, kampus-kampus kedokteran di Indonesia untuk supaya jadi juga lah ya terutama mungkin bisa jauh lebih murah nanti, bisa berkolaborasi, bisa banyak joint research gitu ya. Ini mudah-mudahan akan bisa bisa terbangun. Saya insya Allah dalam 1,5 tahun ini, saya 1,5 tahun lagi di Tiongkok, insya Allah saya siap. Tahun ini mau kita mulai, ayo kita kumpul, kita adakan conference di Cina atau di Indonesia, saya siap itu. Kemarin yang vokasi udah, besok September kita mau ngadakan dengan ASEAN China Center, kita akan siap nanti. Insya Allah nanti kalau Kemenkes nih minggu depan mau datang juga nih, Direktorat Nakes ya mau datang ke Beijing. Saya sampaikan juga lah, enggak apa-apa. Kita bersama-sama kita bergerak. Mudah-mudahan lebih baik nanti. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, Miss. Ya, Terima kasih banyak Pak Khalil dan mungkin dari Prof. Titi mau menanggapi ya. silakan. Baik, ini kayaknya jodoh nih Pak kita. Justru kami sudah ada dalam agenda kami untuk Alhamdulillah. mengontak KBRI Beijing Adikbudnya. Lah kok malah ketemu Namanya di Yudil, sini? Bu. Yudil Malah Khatim. ketemu di sini, alhamdulillah. Nanti minta Yudil nomor Khatim kontak. SKM, Bu. Iya, nanti minta nomor kontaknya Pak. Kita bisa Siap, siap. bikin, kita pelajari semua FK di Cina, kita list satu Oke. persatu. Nah, dari yang sudah masuk ke kami Pak, itu memang begini. Ada FK di Cina itu yang tidak seluruh rotasi klinik. Jadi kalau di Indonesia itu kan rotasi kliniknya di semua eh, departemen klinik ya. Jadi mulai dari Ya. penyakit dalam, bedah dan seterusnya sampai ada sekitar 12 sampai 15. Paling enggak 12. Apa namanya? 12 kalau kita mengistilahkan itu adalah clinical department ya, seperti penyakit dalam, bedah, kandungan, kemudian telinga, hidung, tenggorokan, mata dan seterusnya. Nah, memang di beberapa FK luar negeri ada yang nggak semuanya, Pak. Ya. Gitu. Jadi ada yang hanya bagian, kita mengatakan ya, bagian besar yaitu obsgin, bedah, penyakit dalam, eh, itu hanya 2. Sedangkan kita semua gitu. Nah, itu yang mau kita petani. Kita petani supaya kita punya gambaran yang jelas. Nah, bahkan ada juga yang hanya sampai esket, Pak. Ya. Selama rotasi klinik 4 tahun mereka ya. tidak diizinkan untuk pegang pasien. Karena Ya. untuk pegang pasien harus ada regulasi khusus dari negaranya gitu. Nah, ini juga eh, bukannya kita tidak mau menerima, tapi oke kalau memang baru sampai esket, ya di Indonesia ikut koas lagi gitu, full Ya. Ya. rotasi klinik. Ya, itu nggak masalah. Jadi memang variasinya cukup banyak. Bahkan di negara maju ya seperti di Australia atau di Inggris juga koas tuh tidak boleh pegang pasien seperti di kita yang mungkin lebih memiliki kebebasan koasnya karena memang dimungkinkan di aturan kita. Tapi di negara maju belum tentu karena mereka sangat ketat. Nah, disitulah diperlukan adaptasi. Jadi kemudian yang kedua adaptasi diperlukan karena sistem pelayanan kesehatan berbeda akibat kondisi eh, variasi penyakitnya berbeda juga. Ada penyakit yang di Jerman atau di Eropa banyak, di Indonesia sedikit. Tapi di Indonesia masih banyak stunting, masih banyak tuberkulosis, belum tentu di Jerman ada TBC begitu. Nah, Malaria adaptasi di ya, malaria juga ada. ya malaria. Nah, adaptasi diperlukan untuk tadi apa namanya mengalami langsung bagaimana pengelolaan penyakit-penyakit yang di negara lain tidak ada. Jadi seperti itu. Sebetulnya secara prinsip tidak ada yang ditolak, hanya memang tadi untuk bisa masuk di mana saja kan memang memerlukan suatu langkah-langkah, Pak ya. Nah, saya sangat berbahagia kalau dari Adikbud KBRI Beijing ini mau membantu kita gitu, membuat Ya, Bu. Ya. seperti yang Australia tadi, supaya lulusan Ayo, kita itu tidak kebingungan. Step 1 ayo. apa yang Kapan, Bu? dilakukan, step 2 Mau apa, Juni, step 3 Juli, apa. Agustus? Ya, siap Pak. Kami juga siap diundang ke Beijing Ya. Pak, boleh Pak. Ayo, siap, siap. Dengan Bu Foni Dengan juga senang sekalian hati. nanti. Siap, siap, siap. Jadi Ayo, mohon boleh, nanti boleh. kontaknya Pak Judil saya minta gitu.
ya. Siap, siap, Bu. Ya, Pak Juli, kita minta gitu. Jadi kalau di standar kompetensi dokter Indonesia itu ada 144 penyakit yang harus dikuasai, Pak. Dikuasai dalam arti dokter umum punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu sampai tuntas, artinya dari awal sampai memberikan penanganan. Itu daftarnya ada di standar kompetensi dokter Indonesia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran. Nah, kemudian Siap. ada sekitar eh, mungkin 600-an keterampilan klinik yang harus dikuasai. Nah, ini yang kita perlu petani satu-satu. Jadi, misalnya Siap. penyakit-penyakit apa yang sudah pernah dikerjakan di sana. Nah, dari 144 mungkin sudah pernah ngerjakan 100 penyakit, yang 40-an belum. Nah, ini yang kemudian tentu tidak harus 2 tahun kalau yang seperti ini. Mungkin cukup 6 bulan. Mungkin cukup. Ya. Demikian, memang pertimbangannya kasus by kasus. Terima kasih Pak atas bantuannya. Ini nanti tak tagih loh Pak ya, benar. Saya kontak. Itu udah saya japri loh, Bu. Udah saya japri Oh iya, nomor iya, HP saya. siap Pak. Iya, siap. Tapi Matur artinya nuwun gini, sangat. Bu Titi mau Nggih, izin. Saya, nggih. saya dulu abang sepupu saya juga ketua KKI ya. Apa namanya? Ketua Konsul Kedokteran Indonesia. Itu beberapa tahun yang lalu lah, udah cukup Pak lama siapa? ya. Pak Orang Dokter Bambang? orang orang Koto Gadang. Orang Koto Oh, Gadang, Dokter orang Prof Padang. Prof Sukman ya, Prof Sukman Tulus. Saya namanya lupa sih malah. Saya manggilnya apa ya? Heeh. Beberapa tahun yang lalu lah. Kayak kantornya Iya, masih di Hang Jebat. Saya dulu alumni Hang Jebat iya, juga. yang nyebat Eh, atau Prof Sekarang Mulu, sekarang udah Prof di Cik Ditiro. udah di Prof di Mulu. Ciditiro ya. Ya, dulu ada Prof Harit Mulu, Prof Sukman, kemudian Prof Hardianto. Iya. Nah, nah, J, monggo. jadi insya Allah saya sangat siap Bu. Dan lagi kita juga Ya, lah perlu juga tadi yang kalau memang ada kampus-kampus yang memang tidak ada di list dan memang perlu kita ya tanda kutip ya perlu kita evaluasi juga. Nah iya, dari kami juga lah sudah ini nih memberi isyarat-syarat nih. Oh kampus ini iya, mungkin kita hindari dulu sementara karena dia belum masuk di dalam list. Jadi kalau iya, ada anak-anak yang di sana kita coba agak lebih intens nanti untuk double degree program. Jadi kita carikan iya, mitranya kampus di Indonesia supaya nanti terjadi juga penambahan ilmu juga bagi mereka dan juga bagi kita supaya dua-dua nih bisa bisa gabung dan jangan sampai anak-anak yang menjadi ya tanda kutip menjadi korban lah ya. Nah ini yang perlu kita carikan solusinya segera Bu kalau bisa dalam waktu siap. singkat ya sebelum September. Mereka kan September kan sudah mulai kuliah baru ya. Juli Iya, mereka udah libur. Nanti saya ketemu dengan teman-teman dari Direktorat Nakes ya di Kemenkes, saya coba bicarakan. Mudah-mudahan nanti kita duduk bareng entah bulan entah di Tiongkok atau di Indonesia nanti kita carikan waktu Bu. Insya Allah saya siap Bu. ya, baik. Nanti kontak-kontakan ya Siap, Pak ya. siap, Bismillah. siap. Ya, Siap, Bismillah, Bismillah demikian. Bu. Mudah-mudahan Ya, ada pencerahan untuk teman-teman amin, semuanya. amin, Jabat amin, amin. semuanya. Siap, siap. Mm-mm. Hmm. Baik, terima kasih banyak Pak Yudil dan juga Prof. Titi yang telah Terima kasih. banyak Sih. insight baru pada saat sore hari ini. Kami berharap kami dari teman-teman sejawat boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Kami percaya bahwa ini semua masih dalam proses, tapi kami sudah memberikan yang terbaik juga lewat mengadakan kegiatan diskusi terbuka pada saat sore hari ini. Dan dari Konsil Kedokteran Indonesia, dari Kolegium Dokter Indonesia, dan juga dari AIPKI telah memberikan yang terbaik. Kami bersyukur bahwa para panelis yang hebat pada saat sore hari ini telah bergabung bersama kami. Kami berharap Prof, Dok, agar contohnya untuk list-list universitas, swasta ataupun negeri ke depan dapat kami dapatkan dan dengan hasil yang detail juga dengan harga-harga per semesternya, dan juga kami berharap bahwa rekomendasi dari Konsil Kedokteran Indonesia menurut Perkonsil 2016 tentang sekurang-kurangnya 1 tahun sampai 1,5 tahun itu boleh terrealisasikan di universitas tempat kami melaksanakan adaptasi masing-masing. Dan mungkin untuk Bisa saya tambahkan ya, Dokter? silakan Dokter Foni. Ya, terima kasih Dokter. Ya Pak Yudil ya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Jadi memang untuk yang Perkonsil 41 tahun 2016 itu kan udah cukup lama ya. Dan kita harus menyesuaikan nanti dengan Undang-Undang Nomor 17.
Jadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 yang baru, yang sementara ini dikeluarkan, sementara disusun untuk PP-nya. Jadi mungkin dalam waktu dekat ya, mungkin 1 atau 2, 3 bulan ke depan itu mungkin PP-nya akan selesai ya. Dan kita berharap itu untuk yang, saya rasa untuk yang adaptasi dokter gigi dan dokter gigi spesialis itu tidak akan berbeda jauh dengan adaptasi dokter spesialis yang sedang berlangsung sekarang. Yang dikatakan dokter Pak Yudul tadi kayaknya kalau Gorontalo itu si Dr. Andreas ya, itu dari Opskin Pak. Dari obstetrik ginekologi, kebetulan Siap, siap. saya waktu itu yang mengantar dan yang memonef pelaksanaan di sana. Jadi memang pada saat dia ditempatkan itu dari Jerman memang ya si Dokter Andreas itu memang karena dia di Jerman juga sudah SP2. Jadi tingkat ilmunya memang sudah di SP2. Tapi kan untuk adaptasi dokter spesialis itu hanya di spesialis. Batasnya hanya di SP1. Jadi memang dan pada waktu itu akhirnya dari rumah sakit itu memfasilitasi untuk pengadaan alkesnya. Dan sekarang mereka dia udah jalan setahunan ya, masuk tahun kedua saat ini. Dan semoga untuk yang itu mungkin di slide saya yang terakhir sudah disinggung ya tentang Undang-Undang 17 tahun 2023 ya. Jadi untuk yang adaptasi tenaga medis dan tenaga medis dan tenaga kesehatan itu kalau menurut undang-undang itu akan dilakukan di Fasiankes. Jadi untuk mungkin benar ya kata Bu Titi ya. Jadi kita slide ini mempersiapkan universitas ya FK-FK yang di luar yang akan bukan itu ya dilihat atau direkognosisi ya bersama oleh Kementerian Kesehatan, Dikbud dengan kolegium juga ya, kolegium dokter yang berperan ini kan untuk adaptasi mana-mana yang sudah terekognisi. Mudah-mudahan isi FK-FK yang sudah terevisi kita hanya melihat untuk yang logbooknya aja, kemudian ada bisa langsung untuk proses adaptasi. Itu kalau yang belum terevisi mungkin itu yang ada evaluasi kompetensi nanti. Mungkin gitu ya. Jadi mungkin Perkonsil 16 nanti mungkin tahun-tahun ini sudah akan diganti lagi ya. Jadi mungkin kita akan mengikuti undang-undang kesehatan yang baru. Jadi mungkin 2-3 bulan yang akan datang mungkin sudah ada PP-nya yang akan diikuti dengan Perkonsil dan PMK tentang adaptasi dokter dan dokter spesialis. Siap, siap. Mantap, mantap. Ya. Mantap, Bu Jadi Feni. mungkin Nanti dukungan kita dari kolegium ya, terutama Bu Titi ya dari KDI Iya, itu siap, sangat diperlukan untuk proses adaptasi. siap, Ya. siap. siap, siap. Siap, Bismillah kita sama-sama ya. Kita Iya, duduk iya, mudah-mudahan makin baik nanti kita ke depan. iya, bagus Allah. sekali ini. Baik. Forum ini perlu nih, terima kasih sudah menyatukan kita. Ya, nanti saya ajak juga adik yang lain nanti supaya apa? Ya, tadi Dikbudnya yang perlu juga ya. Iya, iya. Baik, terima kasih banyak untuk para panelis yang telah memberikan materi yang luar biasa pada saat sore hari ini. Saya izin bertanya mengkonfirmasi kepada Dr. Foni, berarti Perkonsil 2016 yang telah 8 tahun berlaku akan diganti per nomor 17 2023 ya dokter untuk adaptasi dokter umum. Ya, itu sampai sekarang kan masih berlaku yang itu sebelum ada peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang 17 tahun 2023 itu disahkan gitu lah. Kalau sudah ada keluar itu pasti Perkonsilnya juga akan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku sekarang gitu. Sama dengan yang untuk dokter spesialis kan dia sudah karena sudah waktu itu memang ada anjuran ya ada dan dari Pak Presiden waktu itu ya Pak Jokowi yang harus memanggil, namanya Indonesia memanggil dokter-dokter spesialis yang ada lulusan luar negeri yang warga negara Indonesia untuk pulang ke Indonesia, makanya dibuatlah regulasi yang baru dengan diterbitkannya Perkonsil 97 tahun 2021 dan sekarang sudah berlangsung dan untuk dokter spesialis itu sudah tidak mengikuti Perkonsil 41 tahun 2016 ya. Mengikuti 2021 dokter untuk dokter spesialis kalau saya tidak salah. Ya, kalau spesialis itu sudah nggak mengikuti 2016 itu, dia mengikuti Perkonsil 97 tahun 2021.
Tetapi untuk selain spesialis itu masih mengikuti perkonsil yang lama sambil kita menunggu eh, turunan peraturan pemerintah, turunan Undang-Undang 17, Undang-Undang Kesehatan yang baru gitu. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang tidak lama ya, karena undang-undang itu kan sudah dari tahun lalu ya, Ayo Del ya. Nah, biasanya dalam setahun ini akan dirampungkan peraturan pemerintah yang baru tentang kesehatan, dan semoga aja Perkonsil ataupun BMK itu juga diperbaharui. Benar, dokter. Jadi kita juga belum tahu seperti apa peraturan pemerintahnya karena memang belum disahkan. Oh, berarti Belum. belum ada dokter ya Ya, terkait. belum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa. Baik, dokter. Ya. Kami berharap kami boleh dilibatkan dari teman-teman sejawat, dari dokter-dokter diaspora ataupun dari perwakilan perluan Tiongkok apabila Konsil Kedokteran Indonesia mau mengundang kami, Dok, untuk bisa terlibat dalam peluncuran perkonsil yang terbaru nanti. Ya, hal itu menunggu dari peraturan pemerintahnya dulu. Iya, siap, dokter. Dr. Julitan, boleh saya tambahkan sedikit untuk Silakan, teman-teman. Prof. Jadi kalau di Fakultas Kedokteran di Indonesia, itu pegangannya ini standar kompetensi dokter Indonesia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012. Jadi memang ini yang terakhir diserahkan ya. Sebetulnya Yang baru ya. berharap juga ada yang baru begitu ya, karena ini sudah hampir Cukup 12 lama. tahun dan sudah banyak penyakit baru. COVID belum masuk di sini, COVID ini. COVID belum Ya, masuk di sini. belum masuk. Cukup banyak penyakit-penyakit baru, emerging disease yang berkembang, dan memang di sini itu ada daftar penyakit ya. Nah, ini ada daftar penyakit ya. Kemudian di sini ada level kemenangannya, ya, tingkat kemampuan. Dengan level itu berarti dokter umum bisa menyelesaikan secara mandiri sampai tuntas. Kemudian level 2 itu harus dirujuk, level 3 juga dirujuk. Jadi ini ada sekian banyak. Nah, yang sebetulnya diujikan itu biasanya yang level 4 saja. Ada 144 penyakit yang level 4. Ini dokumen ini sudah saya kirim di chat. Nah, kemudian Kementerian Kesehatan sudah menyusun panduan praktek klinik berangkat dari 144 penyakit yang menjadi kewenangan dokter umum di tingkat pelayanan primer ya, yaitu ini nanti bisa di-download, kalau enggak nanti juga bisa saya share ke teman-teman. Ini podcast terbaru tentang panduan praktek klinik bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Nah, ini menjabarkan secara lebih rinci ke 144 penyakit. 144 penyakit yang memang menjadi kewenangan dokter umum di tingkat primer ya. Di sini sudah sangat lengkap untuk setiap. Nah, ini ada ya. Jadi apa arti level 1, level 2 ya. Level 3 ya, kemudian level 4. Nah, di sini ada 275 keterampilan klinis yang harus dikuasai oleh lulusan prodi dokter. Nah, ini 275. Ini nanti bisa dicek di SKDI 2012 ya. Kemudian dari 736 penyakit, ada 144 penyakit yang harus dikuasai penuh oleh lulusan dokter untuk bisa bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer. Itu. Selain itu juga ada 261 penyakit yang dikuasai lulusan, tetapi sebatas mendiagnosis kemudian merujuk. Nah, 261 penyakit ya. Dan dari Kemenkes sudah membuatkan ini penjelasan secara rinci dari masing-masing penyakit ya. Misalnya contoh ini satu kelompok di TB paru, ini sudah ada penjelasan detail ICD-nya ya, kemudian gejalanya ya, pemeriksaan penunjangnya, penegakan diagnosis, standar diagnosis, penata laksanaan. Tentu ini semua yang dilakukan di pelayanan kesehatan di Indonesia, yang mungkin bisa ada sedikit perbedaan dengan yang di luar negeri karena ada perbedaan jenis obat yang ya, dan seterusnya. Jadi mungkin dua pegangan itu ya, kalau teman-teman mau mempersiapkan ujian bisa merujuk itu untuk sementara. Tapi nanti dari KDI juga kami sedang menyiapkan modul-modul. Tadi ada yang tanya tentang modul-modulnya.
itu sedang kami siapkan dan akan diupload di website KDI gitu. Ya insya Allah dalam waktu 3 bulan ke depan sudah ada perkembangan yang signifikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof atas pemaparannya terkait panduan praktik klinis untuk kami di pelayanan fasilitas kesehatan yang tingkat pertama. Dan pada kesempatan kali ini saya mau bertanya yang terakhir, apakah masih boleh Prof? Monggo. Pertanyaan yang paling terakhir ini merupakan keresahan yang dialami oleh teman-teman dokter adaptan yang baru mau dan mungkin yang telah menyelesaikan proses adaptasinya, yaitu dari rekomendasi yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu sekurang-kurangnya 1 tahun sampai 1,5 tahun, dan juga dari hasil placement test yang diberikan oleh KDI dok, contohnya hasil tesnya diberikan 61 minggu, namun pada saat di prakteknya kembali ke universitas tempat adaptasi itu lebih dari minggu yang diberikan oleh KDI yang merupakan hasil dari tes placement test. Bagaimana menurut dokter tentang hal tersebut dok? Ya, terus terang memang tadi koordinasi antara KDI dengan FK-FK itu sebelumnya memang belum mulus begitu. Ini yang kita akan segera membuat MOU untuk memastikan bahwa hal ini ke depan tidak terjadi lagi. Tapi kalau yang sudah terlanjur terjadi, nanti bisa komunikasi dengan kami gitu. Jadi memang sebelumnya itu sangat diserahkan kepada masing-masing FK kebijakannya. Belum ada koordinasi. Nah, IPKI juga sekarang tadi sudah akan mencoba mengkoordinasi supaya memudahkan bagi para adaptan. Jadi insya Allah segera nanti kita tetap membangun komunikasi supaya progres kemajuan ini bisa dikomunikasikan. Terima kasih. Oh iya, saya izin ralat untuk di perkonsil 6 bulan sampai 1 tahun untuk rekomendasinya. Dan kami berharap juga ke depan semoga ada kesinambungan dan juga ada integrasi dari IPKI yang membawahi Fakultas Kedokteran tempat kami melaksanakan adaptasi, dan juga dari Konsil Kedokteran Indonesia dan juga dari Kolegium Dokter Indonesia. Mungkin itu saja yang di chat ada WhatsApp KDI dan WhatsApp kami. Silakan bila ada hal-hal yang urgent bisa segera hubungi kami. Iya, siap Prof. Terima kasih banyak. Dan mungkin untuk teman-teman sejawat sekalian yang pertanyaannya belum sempat dijawab pada saat sore hari ini, kami dari teman-teman panitia dan juga Perluni Tiongkok, kami berusaha untuk menampung pertanyaan teman-teman, dan kami usahakan untuk membuatkannya dalam bentuk notulensi ataupun dalam bentuk FAQ, dan berharap bahwa pertemuan pada saat sore hari ini tidak begitu saja selesai sampai di sini saja, tapi kami dari Perluni Tiongkok, dari teman-teman sejawat sekalian, dari dokter-dokter adaptan yang akan melaksanakan adaptasi dan telah melaksanakannya, kami berharap bahwa kami boleh selalu dilibatkan Prof. Dok untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan ke depannya, untuk integrasi dengan pihak IPKI, KDI, KKI, dan juga kami berharap ada pihak dari Dikti juga yang sangat disayangkan sore hari ini belum sempat hadir. Dan mungkin untuk di sesi paling terakhir, saya selaku moderator ingin meminta closing statement ataupun take home message dari para panelis yang telah hadir pada saat sore hari ini yang masih ada dalam room Zoom ini. Mungkin dari Pak Yudil Catim boleh memberikan closing statement atau take home message kepada kami para peserta diskusi akbar terkait alur program adaptasi dokter WNI luar negeri. Baik, terima kasih Dr. Jules ya. Ini merupakan suatu pertemuan yang sangat berharga ya bagi kita ya, karena niatnya teman-teman dan alumni Perluni ini ya, baik yang ada di Tiongkok. Saya mohon maaf mungkin nanti ini banyak yang nggak bisa masuk ya, karena tadi saya share linknya ke teman-teman Adikbud seluruh dunia ya, jadi 20 negara mungkin tadi, jadi agak banyak yang masuk. Jadi saya mohon maaf, tapi intinya ini kita bergerak untuk
kebaikan kita bersama. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, saya kebetulan atas pendidikan yang saat ini sedang bertugas ya di KBRI Beijing. Eh, saya masih ada 1,5 tahun lagi eh, untuk Ibu Prof. Titi atau Bu Foni ya dari KKI, KDI maupun AIPKI nanti ataupun dari Kementerian Kesehatan, tolong manfaatkan saya, silahkan saya suruh ngapain. Secepat mungkin kita adakan pertemuan dan teman-teman Perluni juga mungkin bisa duduk bareng juga mendukung program ini. Saya insya Allah akan sangat siap sekali karena ini juga bagian dari tugas saya. Mudah-mudahan nanti ke depannya lulusan kedokteran anak-anak Indonesia yang kuliah kedokteran di luar negeri tidak hanya di Tiongkok ya itu dapat diterima dengan cepat dan baik gitu ya dan kita tidak melanggar proses atau peraturan perundang-undangan tapi bisa kita percepat supaya nanti persaingan juga antara negara kita dengan negara-negara lain terutama negara-negara ASEAN juga lah akan lebih baik lagi. Eh, kita belajar dari manapun ya, eh, dari Tiongkok, dari Belanda, Jerman, atau dari Malaysia atau Singapura sekalipun ya, kita belajar dari mereka, mana yang bisa kita perbaiki bersama-sama. Tentunya ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Itu aja, saya dengan senang hati, insya Allah akan siap mendukung apapun yang diprogramkan oleh Kemenkes, oleh KKI, oleh KDI, ya, AIPKI, dan juga teman-teman Perluni. Insya Allah saya siap. Mungkin itu aja, silakan. Makasih, Dr. Jules. Terima kasih banyak Pak Yudil. Yang kedua, kepada Dr. Foni, kami berikan kesempatan untuk memberikan closing statement atau take home message buat kami semuanya, dokter-dokter adaptan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudil, Prof. Titi, dan juga Presiden. Jadi saya dari mewakili Konsil Kedokteran Indonesia, jadi kita berharap untuk anak-anak Indonesia yang belajar ya, yang menempuh pendidikan, terutama dokter-dokter yang di luar, terutama yang di Tiongkok, untuk bisa dapat kembali dan mengikuti dan berharap apa yang nanti dalam peraturan pemerintah nanti yang baru akan memberikan lebih kemudahan untuk kembalinya anak-anak Indonesia yang sudah menempuh pendidikan di luar negeri, tapi kita juga tidak menyampaikan tentang kualitas dari pendidikan itu untuk program pasien safety seperti yang Dr. Prof. Titi katakan. Jadi saya berharap pertemuan ini bisa menjadi wadah ya. Jadi saya juga bisa bertemu dengan Pak Yudil ya. Mungkin dengan pertemuan ini kita bisa membangun suatu komunikasi untuk nanti bagaimana nanti pendidikan di luar negeri anak-anak kita yang menempuh pendidikan di luar negeri itu dapat kembali dengan tanpa suatu hambatan dalam proses administrasi ataupun proses-proses yang lain. Jadi marilah kita membangun bangsa kita sendiri untuk menuju Indonesia emas yang akan datang. Terima kasih. Siap, Dr. Foni, siap. Baik, terima kasih banyak Dr. Foni. Yang ketiga kami persilakan kepada Prof. Titi untuk memberikan closing statement atau take home message kepada kami semuanya. Baik, yang saya hormati Pak Judil dan Dr. Foni, kemudian mungkin kalau ada adik-ibu juga dari negara-negara lain, sejawat-sejawat di Perluni, pertama terima kasih sekali, kami sangat menghargai upaya untuk pertemuan ini dan mempertemukan beberapa stakeholder sehingga kami bisa menyusun kegiatan bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan tentu saja kami juga sangat prihatin terhadap masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh sejawat semuanya. Jadi kami sudah menyampaikan WhatsApp kolegium, silakan kalau ada hal-hal yang urgent mau segera disampaikan dan ingin segera mendapatkan satu penyelesaian. Tentu kami akan berupaya sebatas kemampuan kami dan akan terus berkoordinasi dengan Konsil dan juga dengan Kemenkes dan Kemdikbud dalam hal ini. Dan tentu sebatas yang bisa kami lakukan. Tapi intinya saya yakin semuanya punya niat baik untuk
menyelesaikan berbagai masalah yang ada dan juga memperbaiki sistem sehingga ke depan hal-hal seperti ini bisa lebih lancar pengurusannya, dan kita semua juga sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Yudil tadi. Ini dunia sudah terbuka sehingga sudah mobilisasi tenaga profesi itu sangat tinggi ya ke depan. Jadi kita perlu memiliki satu sistem yang kokoh agar yang mau masuk ke Indonesia ataupun yang mau keluar mendapat pelayanan yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. Prof. Titi. Kepada Dr. Nasruddin Andi Mapa Rewam, apakah masih ada di Zoom? Sepertinya sudah tidak ada ya, Dok. Baik. Mungkin cukup sekian acara diskusi akbar terkait alur program adaptasi dokter WNI lulusan luar negeri kita pada saat sore hari ini. Semoga diskusi terbuka yang sudah kita lakukan sore hari ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi memberikan semangat yang besar kepada semua pihak dan juga kepada dokter-dokter diaspora yang ada di luar sana yang ingin kembali mengabdi di tanah air tercinta, di tanah kita di Indonesia. Dan tak lupa saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam bertutur kata ataupun dalam tindakan saya selama saya memimpin acaranya diskusi pada saat sore hari ini. Dan tak lupa saya kembali mengucapkan terima kasih kepada panelis hebat kita pada saat sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Yudil, Dr. Foni, Dr. Mahfud Ghaznawi, Prof. Titi, Dr. Nasruddin, dan semua yang mungkin saya belum sempat sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak Prof, terima kasih banyak Dok, terima kasih banyak Pak. Sehat selalu, semoga kita boleh masih tetap bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan saya Dr. Julintan selaku moderator, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Julintan selaku moderator dalam diskusi sore hari ini. Saya mewakili keluarga besar Perluni Tiongkok mengucapkan banyak terima kasih kepada para panelis sekalian, Dr. Foni, Dr. Nasruddin, Dr. Mahfud, juga Dr. Titi yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi informasi perihal program adaptasi. Juga banyak terima kasih kepada Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing, Pak Yudil Katim yang sudah ikut menyampaikan aspirasi penerus bangsa Indonesia dalam diskusi hari ini. Harapannya untuk kedepannya agar semua yang sudah kita diskusikan hari ini dapat direalisasikan secepatnya. Juga saya ucapkan banyak terima kasih pada hadirin peserta sekalian, teman-teman sejawat yang sudah turut bergabung di seluruh platform sosial media. Kiranya informasi yang didapatkan bisa berkenan ke depannya. Demikian rangkaian acara kita hari ini. Saya memohon maaf apabila ada perihal yang kurang berkenan selama memandu jalannya acara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih Pak Yudil, Dr. Foni. Yuk, makasih. Sampai Makasih Prof. Terima Titi, kasih. Pak Yudi, Siap, Prof. Kita Dr. kontak. Yulinten, Dr. Ditunggu Sarah. Masih Siap. di dok. Beijing ya, Prof. Ya, Terima siap. kasih dok, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Titi, Dr. Foni, Ya, Pak Yudil udah Terima berkenan kasih. meluangkan Ya, waktunya. Dari sama-sama. kami Perluni Tiongkok sangat berterima kasih. Ya. Saya perlu nih mau Semuanya. ngundang ke Tiongkok katanya, Prof. Oh, Undang kemana? siap. Jalan-jalan sini dok, Siap. makan Peking duck. Peking Duck. Ya. Kita siapkan nanti aula KBRI nanti ya, kita Amin. ngobrol di sana. Ya, pokoknya dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya ya, Pak Yudil, kita udah punya list ya. Siap. Iya. Nanti Di saya sini. mungkin dibantu juga list-list kampus-kampus di Tiongkok. Nanti saya hubungi mereka, siapa tahu kita adakan Iya. konferensi ya sekali. Iya, kami Ini perlu betul. ini buku kurikulum mereka, Pak Yudil. Nah Dokumen makanya itu dia, kurikulum. kalau udah ketemu nanti you to you itu lebih. Jadi dokumen kurikulum nanti kita cermati satu persatu kurikulumnya. Ya. Memang seperti itu. Siap. Baik. Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah, Prof. Makasih banyak ini. Ya, terima kasih. Kurikulumnya juga sama itu Pak Judil. Spesialis juga. Oh iya, spesial. Oh, iya, Karena iya. ada juga spesialis yang dari China itu banyak tuh yang Iya. ikut. Makanya. Sudah beberapa. Siap. Karena kan kebetulan saya di subkomite evaluasi, ketua subkomite evaluasi Iya. untuk yang adaptasi dokter spesialis. Nah, pas. Udahlah, nanti kita Iya. duduk bareng. Nanti Karena kadang-kadang kan dari
dari kolegium itu agak susah menentukan itu kalau nggak Ya. Iya. dari logbooknya. Kami dalam waktu kemarin itu kita lagi pengen ngumpulin dari Fakultas Pertanian. Jadi 72 kampus Tiongkok yang ada Fakultas Pertanian dengan berapa kampus dari Indonesia dengan IPB kita mau kumpul. Jadi itu di IPB Bogor tuh kita mau ngadain. Yang vokasi sudah. Nah, yang kedokteran nih tinggal nanti kita bikin Ya, kelompok-kelompok per tema-tema. Mudah-mudahan bisa banyak siap, yang kita bahas itu. siap. Dokter Mantap, Foni, mantap, mantap, HP-nya mantap. Dokter Foni, Ya. HP-nya Dokter Foni. Oh ya, ini 0811 Bentar, 081 0811 36 36 36 0136. 0136. Oh, ini masih nomor lama. Iya, udah lama nih. Nggak ganti-ganti itu sudah saya ini. Siap. Ya. Ya. 0811 436 0136. 0811 Si nomor lama. 436 ya. Iya, 0811 436 0136. Ya, Dokter Oke. Foni. Ya. Ya, Ya, makasih banyak Dokter Foni. Ya, Ya, makasih sama-sama. banyak. Ya. Insya Allah kita segera Insya Allah koordinasi. sukses. Terima kasih. Amin. Siap. Bismillah. Ya, Kolegiumnya terima kerja kasih. keras nanti. Ya, siap. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Izin, Oke. izin live. Ya, terima kasih Oke, izin izin live live. ya. Terima kasih semuanya Ya, Pak terima Didi. kasih semuanya. Terima kasih ya, Tunggu teman-teman undangan Perluni, makasih. selanjutnya, Prof. Makasih ya. Dok. Ya, siap. Siap, Dok. Siap, Pak Yudil. Ya.